Ada hal yang menarik dari dua peristiwa yang berhubungan dengan alutsista kapal induk beberapa hari lalu. Yang pertama tentang kunjungan kapal induk Prancis Charles de Gaulle ke Indonesia, dan sebelumnya kunjungan Presiden Prabowo Subianto, yang juga didampingi Kasal Muhammad Ali ke India, di mana salah satu agendanya juga mengenai akuisisi alutsista. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan RI Syafriye Syamsuddin mengunjungi Pelabuhan Gilimas, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan Menhan tersebut dalam rangka mengunjungi kapal induk Prancis, Charles de Gaulle. Kedatangan kapal induk Prancis Charles de Gaulle yang membawa 1.780 kru ini dalam rangka routine visit dengan tujuan untuk mengembangkan kerjasama bilateral Indonesia-Prancis, khususnya di bidang pertahanan serta sekaligus menandai hubungan persahabatan antara Indonesia dan Prancis yang semakin kuat. Dalam kunjungan ini, Menhan Syafri diantaranya meninjau combat management system di kapal Charles de Gaulle tersebut. Kunjungan Menhan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan procurement, di mana saat ini Indonesia membeli 42 pesawat tempur Rafale termasuk kapal selam Skorpen. Charles de Gaulle turut membawa unsur udara berupa jet tempur Rafale, pesawat E-2C Hawke, serta helikopter AS-365 Dauphin dan NH-90 Caiman. Charles de Gaulle dibangun pada 1989 dengan dimulainya peletakan lunas kapal. Pada 2001, kapal induk buatan Naval Group ini diluncurkan. Kapal memiliki panjang 261 meter, lebar 64 meter, tinggi 75 meter, dan berbobot 42.500 ton. Kecepatan maksimalnya 27 knots, atau 620 mil per hari. Charles de Gaulle mampu menampung 1.850 personel di laut, termasuk penerbang yang mencapai 600. Charles de Gaulle memiliki dua katapel di dek penerbangan yang masing-masing panjangnya 75 meter. Katapel ini digunakan untuk pesawat lepas landas. Charles de Gaulle memiliki dua reaktor nuklir yang masing-masing berkekuatan lebih dari 80.000 horsepower. Dalam muatan penuh, Charles de Gaulle mampu menampung sekitar 30 jet tempur Rafale di flight deck atau dek penerbangan. Pesawat yang siaga akan diparkir rapi di pinggir dek penerbangan. De Gaulle juga memiliki hanggar yang mampu menampung 12 hingga 13 jet tempur Rafale. Fasilitas lain yang dimiliki Charles de Gaulle adalah rumah sakit dengan luas sekitar 600 meter persegi. Personel masak mampu membuat sekitar 3.700 paket makanan per hari. Sebelumnya, media India memberitakan, pada momentum kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India beberapa waktu lalu, bersamaan dengan kesepakatan Rudal Brahmos, para pejabat Indonesia telah menyatakan keinginan yang kuat untuk berkolaborasi dengan India dalam pembangunan kapal induk. Kepentingan ini sejalan dengan strategi modernisasi militer Indonesia yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan angkatan lautnya di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan regional. India berhasil mengoperasikan kapal induk buatan lokal pertamanya, INS Vikrant. Kapal induk ini sudah diluncurkan sejak 2013 lalu dan masuk kedinasan AL India pada 2021. Sebagai kapal induk produk lokal, INS Vikrant menggunakan lebih dari 76% komponen dalam negeri. Proses pembuatan kapal dari desain hingga selesai dikerjakan di dalam negeri, dengan bahan besi dan baja berkualitas tinggi yang diproduksi perusahaan milik negara. Secara struktur, kapal induk ini memiliki panjang 262 meter, lebar 62 meter, tinggi 59 meter, dan bobot 40.000 ton. Total memiliki 14 geladak dan termasuk 5 geladak di bangunan atas. INS Vikrant memiliki lebih dari 2.300 kompartemen, dirancang untuk awak sekitar 1.700 personel. Kapal induk ini bisa menampung 30 pesawat tempur dan helikopter, termasuk jet tempur MiG-29K dan helikopter KA-31.
Kapal ini dirancang dengan otomatisasi tingkat tinggi untuk pengoperasian mesin, navigasi, dan kemampuan bertahan. Vikrant diklaim memiliki kecepatan tertinggi sekitar 28 knot dan kecepatan jelajah 18 knot, dengan daya tahan sekitar 7.500 mil laut. Kalau dicermati, kedua kapal induk ini, Charles de Gaulle dan INS Vikrant, mempunyai spesifikasi yang setara, terutama dalam panjang, 260-an meter, lebar 60-an meter, dan bobotnya sekitar 40.000 ton. Lalu, akankah Indonesia akan segera merealisasikan keinginan untuk mengakuisisi kapal induk dalam waktu dekat ini? Kita tunggu saja perkembangan beritanya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video Almas Channel. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Lalu like and share, agar channel ini menjadi lebih baik lagi.